Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nita Nugraheni, NIM 24609020011005. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus pencemaran udara akibat partikulat PM10. Partikulat adalah partikel padat atau cair yang sangat kecil yang tersebar di udara. Partikel-partikel ini memiliki berbagai ukuran dan berasal dari berbagai sumber. Mereka dapat berasal dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan sampah, serta dari sumber alami seperti debu, abu vulkanik, dan serbuk sari tanaman. Partikulat sering disebut sebagai PM2,5, materi partikulat 2,5 mikrometer, dan PM10, materi partikulat 10 mikrometer. Partikulat adalah faktor lain yang berkontribusi pada polusi udara, penurunan kualitas udara, dan pengurangan visibilitas. Selain itu, partikel-partikel kecil ini dapat menyerap radiasi matahari dan mempengaruhi iklim. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang pengendalian pencemaran udara pada partikulat memiliki baku mutu udara untuk 24 jam PM10 sebesar 75 mikrogram per meter kubik dan untuk 24 jam PM2,5 sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Berikut ini lampirannya. Kemudian untuk dampak partikulat baik PM10 maupun PM2,5 dari berbagai aspek seperti kesehatan dan lingkungan sangat berbahaya. Berikut ini masing-masing contoh dampak partikulat tersebut. Untuk dampak terhadap kesehatan, partikulat seperti PM10 dan PM2,5 dapat menembus saluran pernafasan manusia dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Paparan jangka panjang bahkan dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru dan menurunkan harapan hidup manusia. Kemudian untuk dampak terhadap lingkungan, secara lingkungan PM10 dan PM2,5 berkontribusi pada penurunan kualitas udara, terutama dengan menyebabkan kabut asap dan mengurangi jarak pandang atau visibility. Partikel ini juga dapat mengendap di permukaan daun tanaman, menutup stomata, dan mengganggu proses fotosintesis. Kemudian untuk dampak sosial dan ekonomi, peningkatan kadar PM dalam udara yang memberikan dampak sosial dan ekonomi, tingginya tingkat polusi udara menyebabkan peningkatan kasus penyakit sehingga membebani layanan kesehatan dan meningkatkan biaya pengobatan. Selain itu, produktivitas masyarakat menurun karena banyak orang yang terpaksa absen dari pekerjaannya akibat gangguan kesehatan. Sektor lain seperti pariwisata dan transportasi juga berdampak, terutama saat terjadinya kabut asap yang mengganggu aktivitas luar ruangan dan menyebabkan pembatalan atau penundaan jadwal penerbangan. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama apa penyebab utama pencemaran udara oleh partikulat PM10 di jalan R R.W. Manado pada studi kasus, kemudian bagaimana tingkat konsentrasi PM10 di lokasi tersebut dibandingkan dengan baku mutu udara ambien. Yang ketiga, apa langkah pengendalian yang dapat dilakukan untuk menekan pencemaran akibat PM10. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi sumber pencemar partikulat PM10 di lokasi studi kasus. Yang kedua, menilai konsentrasi PM10 berdasarkan hasil pengukuran dan standar yang berlaku. Kemudian, yang ketiga, mengusulkan strategi pencemaran untuk menjaga kualitas udara. Untuk studi kasus yang berjudul
yang berjudul Penurunan Kualitas Udara Ambien Akibat Debu dari Kendaraan Bermotor. Lokasi penelitian berada di ruas jalan R.W.Monginsidi, tepatnya di depan kawasan Bahu Mall Manado, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan durasi pengukuran selama 15 menit untuk setiap pengukuran. Waktu pengukuran dapat dilihat sebagai berikut. Eh, yang pertama, pengukuran pertama dilakukan pada pukul 8 hingga 8.15 pagi, kemudian pengukuran 2 dilakukan pada pukul 11 sampai 11.15 siang, kemudian pengukuran ketiga dilakukan pada pukul 14 sampai 14.15 sore, kemudian pengukuran keempat dilakukan pada pukul 17 sampai 17.15 sore. Kemudian, pada penelitian ini termasuk sumber bergerak karena sumber pencemar yang dapat berpindah tempat. Sumber bergerak yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang melewati jalan R.W.Monginsidi, tepatnya depan kawasan Bahu Mall Manado. Selain itu, asal zat pencemarnya yaitu pencemar udara antropogenik disebabkan oleh aktivitas manusia dan menjadi penyebab utama masalah pencemaran udara. Hal ini karena emisi dari kendaraan bermotor yang menghasilkan partikulat PM10 yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian berikut ini hasil ujinya. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan konsentrasi partikulat PM10 1 jam pada bulan Juli 2020 selama 6 hari dan pada bulan November 2020 selama 2 hari yang kemudian dilakukan proses estimasi. Dari hasil estimasi diperoleh konsentrasi partikulat PM10 dalam 24 jam dan kemudian hasil tersebut dihitung nilai rata-ratanya dan diperoleh nilai rata-rata dari konsentrasi partikulat PM10 24 jam pada bulan Juli 2020 sementara 6 hari sebesar 10,34 mikrogram per meter kubik. Dan pada bulan November 2020 selama 2 hari sebesar 15,90 mikrogram per meter kubik. Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan konsentrasi dari baku mutu berdasarkan PP nomor 41 tahun 1999 sebesar 150 mikrogram per meter kubik. Maka diketahui bahwa konsentrasi partikulat PM10 dalam penelitian pada bulan Juli 2020 selama 6 hari dan pada bulan November 2020 selama 2 hari, hasilnya masih berada di bawah baku mutu, sehingga konsentrasinya tidak mencemari dan dapat diterima keberadaannya oleh lingkungan. Kemudian untuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan, yang pertama meningkatkan pengawasan dan perawatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor yang sudah berusia tua, berpotensi menghasilkan emisi lebih tinggi. Pemeriksaan emisi secara berkala dan ketat perlu diberlakukan serta diberi sanksi bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi. Kemudian untuk pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan transportasi umum dan pengembangan sistem transportasi massal ramah lingkungan seperti bus listrik atau kendaraan berbasis energi terbarukan. Ini akan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya sehingga menurunkan tingkat emisi partikulat. Kemudian, penghijauan di sekitar jalan raya dengan menanam pohon-pohon yang mampu menyerap polutan udara. Vegetasi tidak hanya membantu menurunkan kadar partikulat di udara, tetapi juga memberikan keteduhan dan memperbaiki kualitas estetika lingkungan. Kemudian dapat dilakukan penyemprotan air secara berkala di jalan yang rawan menghasilkan debu, terutama pada musim kemarau atau musim intensitas lalu lintas tinggi.
Penyemprotan ini efektif untuk menekan debu jalan yang terangkat ke udara akibat pergerakan kendaraan. Kemudian untuk kesimpulan pada presentasi ini, berdasarkan hasil studi kasus di kawasan Jalan R.W. Mong Insi di Kota Manado, diperoleh bahwa konsentrasi partikulat PM10 yang diukur masih berada di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Berdasarkan PP nomor 41 tahun 1999, yaitu sebesar 150 mikrogram per meter kubik. Rata-rata konsentrasi PM10 selama pengukuran pada bulan Juli 2020 adalah sebesar 10,34 mikrogram per meter kubik dan pada bulan November 2020 sebesar 15,90 mikrogram per meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas kendaraan bermotor cukup tinggi di lokasi tersebut, konsentrasi partikulat masih dalam batas aman. Namun, tetap perlu dilakukan upaya pengendalian secara preventif agar kualitas udara tetap terjaga dan tidak memburuk di masa mendatang. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pengawasan emisi kendaraan, ada pengembangan transportasi ramah lingkungan, penghijauan, penyemprotan jalan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas udara. Berikut ini adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.